Jadi dari omset cuma 2 juta sebulan naik ke 20 juta. Dari 20 juta kita bisa naik ke 200 juta per bulan. Mungkin sampai sekarang omset kita ya lumayan lah. Mungkin dari segi pengiriman ini kita bisa kirim mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000 piece, 5.000 tas per bulan. Itu kurang lebih 3.000 pesanan ya, kurang lebih bisa 5.000 sampai 6.000 tas per bulan dari brand Zora yang dari market online-nya aja. Perkenalkan, saya dengan Kelvin. Saya di sini sebagai owner atau founder dari brand Zora. Saya di sini bergerak di dua bisnis ya. Dua-duanya ini sama-sama berkaitan dengan industri konveksi kulit. Yang kita kerjakan di sini adalah konveksi tas, dompet dan juga souvenir gitu. Dulunya saya bergerak di bidang corporate souvenir kantor. Namanya Tirta Pro. Tirta Pro ini kita produksi tas, dompet, souvenir untuk perusahaan. Target market kita tuh utamanya ke perusahaan, corporate. Jadi selama kita berjalan selama ini sangat sedikit sekali kita melayani untuk souvenir wedding atau enggak souvenir yang sifatnya lebih personal gitu ya, souvenir ulang tahun anak. Kita jarang sekali. Kita karena lebih fokus di souvenir untuk corporate, untuk perusahaan. Brand Zora ini waktu itu dimulai dari pada saat kita masuk pandemi di 2020, di mana waktu itu souvenir perusahaan itu lagi drop-dropnya. Nggak ada yang namanya gathering, nggak ada yang namanya pameran, nggak ada yang namanya acara kumpul-kumpul. Jadi otomatis pendapatan kita dari sektor souvenir kantor ini drop banget. Akhirnya kita semua di sini putar otak ya, gimana caranya supaya kita bisa survive, karyawan juga bisa tetap masuk semua, nggak ada yang di PHK. Akhirnya kita putuskan untuk masuk ke sektor tas wanita, brand fashion tas wanita dengan brand waktu itu namanya kita bikin namanya Zora gitu. Nah, waktu itu awal-awal lumayan tertatih-tatih ya, lumayan berat gitu, karena kan kalau brand fashion ini kita yang kita angkat ini kan image ya, branding ya, dan bangun brand itu tuh nggak sebentar, butuh proses gitu ya. Nah tapi lumayan ya, karena waktu itu kita lumayan cepet itunya brandingnya lumayan cepet improvementnya. Jadi dari omset cuma 2 juta sebulan naik ke 20 juta. Dari 20 juta kita bisa naik ke 200 juta per bulan. Mungkin sampai sekarang omset kita ya lumayan lah. Mungkin dari segi pengiriman ini kita bisa kirim mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000 piece, 5.000 tas per bulan. Itu kurang lebih 3.000 pesanan ya, kurang lebih bisa 5.000 sampai 6.000 tas per bulan dari brand Zora yang dari market online-nya aja. Kalau Zora kita fokus ke tas wanita ya. Jadi segala sesuatu untuk fashion wanita, tapi kita nggak ngerjain baju dan lain-lain ya. Jadi tas, pouch, dompet, ikat pinggang, tapi yang terbesar kita ini dari tas wanita. Yang membedakan kita dibanding brand lain gitu ya, mungkin kita jelas segmennya, kita lebih menyasar ke tas anak muda gitu ya, tas wanita tapi untuk kalangan tuh anak-anak muda. Jadi yang trendy, yang gaul, yang kekinian, justru kita lebih populer tuh, orang taunya tuh kita di sana. Itulah yang membedakan kita mungkin dengan brand-brand tas lainnya ya yang udah ada di mall gitu ya. Mungkin yang di mall itu main dengan warna-warna yang lebih soft, yang seperti warna hitam, krem gitu ya, beige. Kalau kita awalnya itu di Zora tuh lebih ke warna-warna yang berani. Jadi lebih ke gold, lebih ke silver, warna-warna neon gitu ya. Itu
Dia yang ngejreng itu tuh yang lebih jadi fashion statement kita. Mungkin sesuatu yang bisa saya banggakan gitu ya, dari brand Zora ini kita tuh semuanya itu lokal, Mas. Jadi dari produk-produknya, dari bahan kulitnya, dari aksesorisnya, itu tuh semua produk lokal gitu. Dan sampai pekerja-pekerjanya itu pun produksi lokal semua. Kita perdayakan itu tuh UKM orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin dari ibu-ibunya, dari warga sekitar gitu ya, dari yang bagian cutting, jahit, produksi, finishing, QC, itu tuh kita semua dikerjakan tuh produksi lokal. Jadi nggak ada barang kita. Kalau misalnya dari dulu ada orang yang bilang sama saya, udah ini aja, import aja, toh kan lebih gampang, udah jadi gitu ya. Harga juga nggak mahal, maksudnya relatif lebih murah, kualitas juga nggak kalah gitu ya. Tapi kenapa nggak impor aja? Mungkin salah satu yang ada di pikiran saya, kalau misalnya saya impor, itu saya nggak ada kontribusi buat ekonomi Indonesia kali ya. Saya nggak ada kontribusinya buat perekonomian kita gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa perdayakan UKM dari semua warga-warga sekitar, kita bisa itu tuh kontribusi ekonomi kita tuh besar gitu ya. Jadi dari segi mengurangi pengangguran gitu ya, kita juga memberikan skill ke orang-orang yang pekerja kita, tentang skill untuk jahit, bikin tas, bikin dompet. Jadi tuh kita banyak nilai tambahnya kalau misalnya kita produksi lokal dibanding kita impor. Pasar Indonesia ini saya rasa sih luas banget ya. Kalau kita lihat kan, kita kan ada 270 juta jiwa gitu ya. Pasti ada peminatnya gitu. Segmen-segmen tas apapun juga pasti ada peminatnya gitu ya. Dari segi online kita terus bertumbuh gitu ya. Sejak Agustus 2022 pun kita juga udah persiapkan untuk kita go offline, karena waktu kemarin itu kan online kan eranya pandemi gitu ya. Sekarang kita masuk ke endemi, orang-orang mungkin gayanya yang tadinya belanja online udah mulai pelan-pelan belanja offline, udah mulai ke mall lagi. Mungkin dengan mereka belanja offline, mereka bisa lihat produknya seperti apa, pegang seperti apa gitu ya, bahannya seperti apa, kualitas kita seperti apa gitu. Makanya kita dari mulai Agustus 2022 itu kita udah siapkan untuk masuk offline. Makanya kita sudah ada di banyak kota di Indonesia sebenarnya ya. Dari di Jakarta udah ada, Banten, Bogor, Bondowoso, Jogja, Palembang, Palangkaraya. Sebentar lagi kita mau buka di Kendari sama di Banjarbaru gitu. Jadi kita mau coba untuk masuk untuk orang lebih gampang gitu ya mengenal Zora. Kita bukannya nunggu gitu ya, tapi kita mau jemput bola gitu. Kita mau langsung hadir di kota-kota mereka biar mereka bisa rasain sendiri, oh nih Zora produknya seperti ini. Oke, ini bagian cutting. Itu ada mesin, namanya mesin pon, supaya potongnya presisi. Ini meja untuk cutting. Nah, di sana ada mesin pon lagi. Nah, untuk di sana itu mesin emboss buat kasih logo ya, kasih merek ya. Iya. Ya, ini untuk contoh mesin emboss, ini untuk contoh logonya. Untuk di pon kita ada pisau-pisau seperti ini ya. Nah, jadi nanti bahannya ditaruh di sini, dipotong supaya bentuknya lebih presisi. Ya, oke. Tagline kita di sini, kalau misalnya kita lihat di Instagram ya, Instagram kita di Zora_ID, tagline kita tuh fashion beyond expectation gitu ya. Maksudnya fashionnya itu di luar ekspektasi. Kenapa di luar ekspektasi? Karena waktu itu kita pertama-tama mulai itu jual dengan harga yang relatif terjangkau. Sampai sekarang pun juga relatif sangat terjangkau gitu ya. Tapi banyak yang komentar setelah mereka terima produk, banyak yang komentar, wah
kok dengan harga segini tuh dapat barang yang sekelas ini gitu, sebagus ini. Makanya jadi beyond expectation itu kan di luar ekspektasi. Jadi itulah yang jadi spirit kita ya. Jadi spirit kita itu kita harus memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi customer gitu. Jadi mungkin customer pikir mungkin dengan harga berapa, mungkin 150.000, 100.000, 150.000 dapatnya kok terlihat barangnya seperti 200-300.000. Itu yang kita tanamkan di tim Zora ini. Untuk kesulitannya yang paling dirasakan sebenarnya untuk ini ya, sebenarnya menurut kita itu demand tuh selalu ada, pasar selalu ada. Cuman untuk tenaga kerjanya ini kan nggak bisa langsung ready setiap saat gitu ya. Kalau kita mau rekrut orang baru, harus kita ajarin dulu. Misalnya kita mau rekrut penjahit gitu ya, nggak mungkin ada orang datang tahu-tahu bisa jahit gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa jahit ya bagus, ada yang mungkin basicnya jahitnya jahit konveksi. Kalau jahit tas ini kan jahit kulit kan jarang ya. Jadi mungkin ada basic konveksi baju gitu ya. Harus kita training dulu, harus diajarin dulu untuk jahit kulit itu seperti apa. Terus juga dari segi pembuatan sampel, kita juga dituntut untuk terus ciptakan model-model baru gitu ya. Nah, untuk ciptain model baru ini tuh nggak lama ya. Maksudnya nggak sebentar. Kita harus ada proses trial dan error, dan itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi tenaga kerjanya yang untuk mendukung proses produksi model-model baru ini nih susah gitu Mas. Kalau untuk dalam sebulan ini mungkin 10.000 piece lebih ya Mas ya. Pekerja kita mungkin total itu ada kurang lebih sekitar 80 orang ya Mas. 80 orang untuk pekerja Zora sendiri. Untuk kapasitasnya ya kurang lebih 10.000 piece lebih dari 10.000 piece per bulan. Untuk kedepannya, jadi dari yang awal saya rintis, kita sama-sama di sini, tim di sini rintis Zora gitu ya. Satu yang ada di benak saya itu, kita dari segi bisnis tuh harus terus bertumbuh. Ya, jadi kita nggak bisa stuck itu aja gitu ya. Jadi kita udah mulai nih, kita bisa di satu marketplace, kita udah bagus gitu ya. Nggak bisa cuma di situ-situ aja, kita harus terus bertumbuh terus. Jadi kalau di marketplace, di online udah bagus, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Masuk ke ranah offline. Yang nggak offline, kita sekarang udah ada di Dev Store gitu ya. Kita consignment dengan Dev Store. Nah, Dev Store itu ada banyak gitu ya. Dev Store itu kalau dihitung-hitung ada satu brand mungkin bisa sampai 150 store di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, target kita ya kita terus bekerja sama dengan Dev Store, dengan mall gitu ya, untuk ada di setiap kota di Indonesia gitu ya. Mungkin sekarang ini cuma ada 10, besok ada 15 gitu ya. Sebentar lagi kita ada 15. Ya target kita bisa untuk tahun depan mungkin bisa ada 50, 100 dan seterusnya gitu ya. Dan bukan itu aja, mungkin suatu saat juga kita akan targetkan untuk punya store sendiri. Kalau sekarang ini kan kita kan consignment dengan Dev Store ya. Jadi harus ke Dev Store tertentu, ada mungkin kita cuma dapat 3-4 meja di sana gitu ya. Cuman tetapi kalau kita punya visi yang besar, punya mimpi yang besar, kita bisa masuk mall, kita bisa punya toko sendiri di sana yang benar-benar dekornya, suasananya benar-benar kita bisa set up sesuai dengan brand Zora itu sendiri. Tips dari saya itu yang paling penting itu satu, kita harus sesuaikan. Misalnya kita mau masuk di online nih, kita harus sesuaikan yang mau di online itu apa sih gitu loh. Misalnya kita masuk Shopee misalnya ya, atau Tokopedia. Shopee itu maunya tuh apa gitu, cara berjualan di Shopee itu seperti apa, itu yang harus kita pelajarin dulu gitu. Mungkin dari pengambilan gambar gitu ya. Kalau ini saya buka tipsnya sedikit gitu ya. Kalau di Shopee itu pengambilan gambar dari Shopee itu mungkin bukan Shopee aja ya, semua marketplace ya, itu tuh disarankan dengan menggunakan background putih gitu ya. Nah, cuman saya lihat nih banyak orang-orang yang di bidang fashion gitu ya, backgroundnya keramaian gitu ya, mungkin bagus gitu, mungkin pemandangan atau enggak di kafe yang bagus, di situ ada peralatan segala macam. Itu tuh hal-hal seperti itu tuh nggak disarankan.
dari marketplace-nya gitu ya. Mereka cuma sarankan background putih gitu ya, sesimpel itu gitu. Nah terus udah gitu pas upload foto, pastikan fotonya itu nggak pecah gitu. Nah banyak yang nggak tahu ternyata buat masukin foto yang nggak pecah itu resolusinya harus di bawah 1 MB. Mungkin cuma 500-600 KB gitu ya. Mungkin banyak yang wah saya mau bagus nih, cari yang high definition, fotonya 5 mega, 6 mega, di-upload di marketplace, pecah akhirnya. Hal-hal seperti itu tuh yang harus kita pelajarin gitu. Untuk dari bikin judul, bikin deskripsi produk, atau mungkin beriklan di sosial media. Banyak yang pengen coba-coba, oh iklan lah, pasang saldo buat iklan. Akhirnya nggak ada hasil apa-apa, akhirnya namanya tuh boncos gitu ya. Penjualan yang nggak ada, saldo iklannya udah habis kesedot gitu ya. Dan juga banyak yang masih punya mindset tuh, wah gimana caranya brand kita bisa bagus? Oh kita harus promosi di Instagram atau di sosial media, follower kita harus banyak gitu ya, harus endorse artis A, selebgram B gitu ya. Akhir-akhirnya budget yang terbuang sia-sia cuman buat endorse, kalau nggak untuk promosi gitu ya. Cuman ujung-ujungnya apa? Cuman follower di sosial media naik, tapi penjualannya itu nggak berimpact ke penjualan gitu. Karena yang saya pelajarin selama ini, follower di sosial media itu nggak ada pengaruhnya sama penjualan kita di marketplace gitu ya. Yang berpengaruh itu adalah follower kita di marketplace. Kita lihat follower kita di marketplace, di Shopee berapa, di Tokopedia berapa, atau enggak di Zalora berapa. Itu bukan follower, itu calon pembeli kamu. Itu yang harus kamu manage baik-baik. Follower kita di Instagram, di TikTok atau di Facebook, itu cuma follower kamu aja gitu ya. Mungkin follower kamu di sosial media 30.000, 20.000. Tapi misalnya kamu ngepost sesuatu yang nge-like cuma 2 orang, 3 orang, di bawah 10 gitu ya. Kamu post story dari puluhan ribu follower kamu, yang lihat story kamu cuma puluhan orang. Follower real kamu itu yang puluhan orang itu, bukan yang puluhan ribu itu gitu. Jadi tips saya adalah kalau di era online seperti ini ya, digital ya, harus sering-sering belajar, sering-sering update gitu ya. Apa yang lagi tren, dan algoritmanya seperti apa, gitu yang kita ikutin gitu ya. Jangan masih mindsetnya masih seperti zaman dulu. Malah saya pernah ketemu beberapa orang ya yang masih sistemnya, oh iya kita mau jualan lewat Instagram, lewat WhatsApp di broadcast gitu ya. Atau masih ada yang dulu emang benar, dulu zamannya bisa jualan di BBM group, WhatsApp group ya. Tapi sekarang trennya udah berubah gitu ya. Udah nggak zamannya jualan di WhatsApp group, bahkan BBM group gitu ya. Kita harus ikutin yang lagi tren sekarang, algoritmanya seperti apa, kita belajari, kita ikut dengan alurnya, dengan arusnya, seperti itu. Saya ini kan jalankan 2 bisnis ya. Yang satu Zora itu untuk fashion retail, tas wanita, bisa beli di Shopee, kalau nggak Tokopedia, atau nggak marketplace lainnya di Zora official shop. Satu lagi saya jalankan di bisnis souvenir kantor ya. Nah souvenir kantor ini kita custom, kita bisa ikutin kemauan dari customer gitu ya. Klien-klien kita juga banyak kan klien-klien besar. Boleh kontak ke WhatsApp 0819 73 77 5566, atau bisa langsung ke website www.tirtapro.com, atau bisa cek Instagramnya tirtapro. Oke, buat teman-teman semuanya yang nonton YouTube ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di YouTube Pekerjaan Indo. Aku dari cuman sama sekali nggak ngerti namanya murai. Aku akhirnya coba-coba nyari namanya murai batu itu apa. Akhirnya aku coba ke MBRK, beli beberapa pasang. Nah, habis itu saya ternakin, cobain ternakin. Akhirnya anak-anaknya aku bikin lagi, dijodohin lagi semuanya sampai sekarang. Total semuanya untuk murai batunya ada di atas 100 lebih, hampir 200
Untung bersihnya itu kira-kira 30 juta per bulan.